Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enjavin dari kelas 6C, mewakili teman-teman di kelompok. Ingin mempresentasikan tentang pelajaran PAI bab 7, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar, membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar, dan menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qada dan qadar. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia antara lain kematian atau ajal. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Dalam arti lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contoh dari takdir mu'allaq antara lain adalah rezeki. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Sikap dan perbuatan yang harus kita miliki sebagai bentuk keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Banyak sekali hikmah dan keyakinan terhadap qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diambil dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 disebutkan bahwa manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, tugas yang harus dilakukan seorang hamba adalah bersyukur. Karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur menjadikan kita lebih bahagia. Dan dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.